Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini nih kita mau bongkar satu buku yang, wah, sering banget dibilang kitab sucinya konsultan independen. Judulnya Million Dollar Consulting, penulisnya Ellen Wise. Isinya tuh penuh strategi, wawasan, dan jujur aja ya, kadang opininya belak-belakan banget. Tentang gimana sih caranya bangun praktek konsultasi yang nggak cuma jalan, tapi beneran sukses besar, untung banget, dan bisa jalan terus gitu loh. Anda mungkin, sekarang ini konsultan yang lagi pengen naik level, atau baru mulai, atau malah cuma penasaran aja, apa sih bedanya konsultan biasa sama yang harganya bisa selangit di mata klien? Nah, misi kita kali ini, kita mau saring nih, ambil intisari paling penting dari buku tebel ini, biar Anda bisa dapat poin-poin berharga yang bisa langsung, dipikirin atau mungkin diterapin. Tepat sekali. Dan emang buku ini tuh intinya bukan cuma ngejar duitnya aja ya, tapi lebih ke gimana bangun ada 3 pilar penting nih. Pertama, nilai yang beneran dirasain klien. Kedua, hubungan yang kuat, yang dalam, basisnya kepercayaan. Dan ketiga, ini istilah keren dari Wise, market gravity. Jadi kayak ada daya tarik gitu, biar klien ideal yang malah nyariin kita. Kita bakal fokus ke prinsip-prinsip intinya dia, yang seringkali, wah, nabrak pakem umum deh di dunia konsultasi. Agak radikal kadang. Yuk kita bedah bareng. Oke oke. Kita mulai dari fondasinya dulu ya. Wise ini kan nekenin banget kalau jadi konsultan hebat tuh bukan cuma soal jago di satu bidang atau konten aja. Terus apa dong nilai tambah utama yang dibawa konsultan menurut dia? Nah, Wise itu bedain beberapa lapis nilai tambah. Ada jelas, konten. Itu ya keahlian spesifik di industri. Misalnya ahli di bidang retail gitu. Tapi yang seringkali lebih mahal nilainya, apalagi buat konsultan solo, itu proses. Ini bukan soal apa yang Anda tahu, tapi gimana Anda bantu klien capai hasil. Contohnya, mungkin ahli fasilitasi pengambilan keputusan, atau jago benerin manajemen proyek. Itu proses. Oh, oke. Jadi bukan cuma tahu apa, tapi tahu bagaimana ya. Persis. Terus ada lagi pengetahuan unik. Ini biasanya dari pengalaman. Pernah di sana ngalamin itu. Kayak mantan eksekutif yang jadi konsultan di industrinya. Ada juga keterampilan khusus. Ini seringnya bakat ya, kayak konsultan komunikasi atau citra. Dan terakhir, ya keahlian teknis yang spesifik, bisa diukur. Ini jadi bikin kita mikir ya. Bukan cuma soal ijazah atau daftar skill di CV aja berarti, tapi gimana cara kita bantu klien, proses unik apa yang kita punya. Betul banget. Dan ada satu poin lagi nih yang menarik soal ini. Wise tuh ngelihat coaching itu sebagai bagian dari konsultasi, bukan sesuatu yang beda sama sekali. Menurut dia nih, konsultan yang beneran paham bisnis, strategi organisasi, secara otomatis bakal jadi coach yang lebih efektif. Jauh lebih efektif daripada orang yang fokusnya cuma ke perubahan perilaku individu, tapi lepas dari konteks bisnisnya. Dia lumayan kritis loh sama industri coaching yang kayak bikin aturan main sendiri, terpisah dari konsultasi strategis. Wah, ini pandangan yang tajam juga ya. Menantang banget pemikiran umum yang misahin coaching sama consulting. Jadi, buat Anda yang main di area ini penting buat direnungin. Nilai unik Anda tuh di mana posisinya? Lebih ke konten, proses, atau gabungan keduanya? Nah, Wise juga punya konsep yang kedengarannya agak gimana gitu. Pekerjaan menghalangi karir. Aneh nggak sih? Masa kerja malah halangin karir? Iya, kedengerannya aneh. Tapi ini beda penting loh. Pekerjaan di sini maksudnya tuh kesibukan harian. Bales email terus-terusan, rapat nggak jelas juntrungannya, bikin laporan detail tapi nggak dibaca, kerjaan admin, gitu-gitu. Sementara karir itu aktivitas strategis yang beneran bangun nilai jangka panjang buat praktik Anda. Misalnya, bikin properti intelektual, bangun relasi sama calon klien kakap, nulis buku, ngomong di forum penting. Gampang banget kata Wise, kita kejebak sibuk kerja tapi lupa bangun karir. Dan salah satu yang bikin kejebak di pekerjaan itu, dia bilang, conventional wisdom. Kebijaksanaan umum yang, ternyata keliru. Contohnya apa tuh yang paling sering? Contoh paling klasik yaitu, mitos kalau konsultan solo tuh susah. Nggak mungkin lah dapat duit banyak, misalnya di atas katakanlah $300.000 setahun. Kenapa? Karena dianggapnya jual waktu, dan waktu kan terbatas. Wise nolak keras pemikiran ini. Itu jebakan katanya. Kuncinya bukan di jam kerja, tapi di nilai yang Anda kasih ke klien. Nah ini nyambung ke salah satu pilar paling penting dia, yang mungkin paling kontroversial. Penetapan harga berbasis nilai, value-based fees, bukan lagi jual waktu per jam atau per hari.
Nah, ini dia nih. Sering dengar konsep ini tapi kayaknya susah banget terapinnya ya. Kenapa sih Wise anti banget sama tarif harian? Bukannya itu paling gampang dan umum dimengerti klien? Justru itu masalahnya. Karena udah umum, Wes lihatnya itu jadi pembatas. Tarif harian atau jam-jaman itu ya otomatis membatasi potensi pendapatan Anda kan? Sebatas jam kerja aja. Lebih parahnya lagi, itu bikin fokus klien jadi ke input. Berapa lama si konsultannya kerja? Bukan ke output. Hasilnya apa buat kita? Malah bisa jadi insentif yang salah kan? Konsultan jadi pengen lama-lamahin kerjaan daripada cari solusi paling cepat. Wise tegas banget. Waktu Anda tuh nggak ada nilainya buat klien. Yang mereka beli itu hasil, solusi, peningkatan, pengurangan resiko. Dolar berikutnya bisa dicari. Tapi menit yang udah lewat, nggak bakal balik lagi. Gitu katanya. Wah, tapi ini kan butuh perubahan mindset yang lumayan radikal ya, buat konsultan juga buat klien. Gimana caranya konsultan, apalagi yang baru mulai, bisa yakinin klien yang udah biasa bayar harian? Kayaknya butuh PD dan kredibilitas tinggi banget ya di awal. Pertanyaan bagus banget. Emang itu tantangannya. Kuncinya tuh geser obrolannya dari awal. Bukan lagi ngomong tarif saya sekian per hari, tapi ngobrolin hasil yang klien mau. Misalnya nih, klien pengen nurunin angka turnover tim salesnya yang mahal banget biayanya. Daripada nawarin, oke saya kerja 10 hari, Wise bakar nanya, kira-kira rugi berapa tiap satu sales keluar? Anggaplah $50.000. Kalau kita bisa turunin 20% setahun, hematnya kan $500.000 tuh buat Anda. Nah, investasi $100.000 buat capai hasil itu masuk akal nggak? Fokusnya di nilai hasil itu, bukan waktu kerjanya. Emang butuh berani buat ngobrolin nilai ini dan capai apa yang Wise sebut persetujuan konseptual dulu sebelum ngomongin proposal detail. Oke oke, mau mulai kebayang nih pergeseran fokusnya. Jadi bukan jual jam, tapi jual hasil spesifik yang nilainya jelas buat klien. Nah ngomongin proposal, Wise punya strategi cerdik namanya pilihan ya, atau choice of yeses. Gimana tuh cara kerjanya? Ini cerdik banget sih strateginya secara psikologis. Jadi pas ngajuin proposal value based tadi, jangan pernah kasih cuma satu pilihan harga atau lingkup kerja. Kasih beberapa opsi, biasanya 3. Opsi 1, ya capai tujuan dasar klien, investasinya paling rendah. Opsi 2, kasih nilai tambah lebih signifikan, investasi tengah-tengah. Opsi 3, mungkin solusi paling lengkap, dampak paling gede, investasi paling tinggi. Dengan ngasih pilihan gini, kita secara halus geser pertanyaan di kepala klien. Bukan lagi, pakai konsultan ini nggak ya? Tapi jadi, gimana cara terbaik pakai konsultan ini? Peluang proposal diterima jadi naik drastis. Dan seringnya, klien malah milih opsi tengah atau bahkan yang paling tinggi loh. Wah, choice of yeses ini langsung ubah dinamika negosiasi ya, menarik banget. Nah, ngomongin ubah dinamika, ini nyambung banget sama idenya Wise soal gimana caranya biar klien yang datangin kita, bukan kita yang ngejar-ngejar. Dia sebut ini market gravity. Gimana konsep ini jalan di lapangan? Konsep market gravity ini intinya soal bangun reputasi, kredibilitas, sama visibilitas Anda di pasar. Dibangun sedemikian rupa sampai Anda punya daya tarik yang kuat banget. Tujuannya, jadi pas ada calon klien ideal ngerasa gatel, ada masalah, atau sadar butuh sesuatu di area keahlian Anda, nama Anda itu yang otomatis nongol di kepala mereka. Sebagai solusi yang paling mungkin dan paling bisa dipercaya. Ini benar-benar membalikkan dinamika penjualan biasa. Anda nggak perlu lagi buru-buru atau ngejar klien. Klien yang berkualitas, yang tepat sasaran, bakal ketarik sendiri dan nyariin Anda. Kedengarannya enak banget ya, ideal gitu. Tapi gimana caranya bangun gravitasi sekuat itu? Apa aja sih elemen kuncinya atau taktik paling efektif menurut Wise? Wise nganggep buku yang diterbitin komersial sama penerbit ternama itu standar emasnya, gold standard, buat bangun kredibilitas instan dan gravitasi pasar. Buku itu ngasih otoritas dan jangkauan yang susah disaingi. Dia cerita sendiri kok gimana dapat proyek gede ratusan ribu dolar dari perusahaan kayak Times Mirror, Hewlett-Packard, gara-gara ada eksekutif kunci di sana yang kebetulan baca bukunya. Nah, standar peraknya, Silver Standard, itu punya rekam jejak sukses yang terdokumentasi bagus dan kelihatan jelas. Termasuk mungkin punya properti intelektual unik, kayak metodologi atau model khas Anda, dan punya visibilitas kuat di ceruk pasar Anda. Oke, buku sama rekam jejak jelas penting. Tapi kan di bukunya banyak banget tuh taktik pemasaran lain disebutin. Apa aja yang dia saranin buat bangun visibilitas ini? Keepers, koneksi strategis atau ide berharga dari kolega. Terus,
Nerbitin artikel. Mulai dari yang gampang dulu, kayak publikasi industri atau lokal, bahkan yang gratis. Nanti pelan-pelan naikin target ke yang lebih bergengsi. Ngomong di depan umum, di konferensi atau acara tempat calon klien Anda ngumpul. Itu surga pemasaran, kata Wise. Kredibilitasnya langsung dapat. Ngerjain pro bono sesekali, tapi pilih-pilih ya. Buat organisasi non-profit yang pas. Itu juga bisa buka pintu dan nambah visibilitas. Terus, jangan malu minta referensi dari klien puas. Lakuin secara rutin. Kehadiran online penting, tapi Wise ngeliat website itu lebih kayak brosur online. Tempat orang ngecek Anda setelah dengar dari tempat lain, bukan alat utama cari prospek. Dia agak skeptis tuh sama media sosial kayak LinkedIn buat narik klien corporate gede secara langsung. Terakhir, wawancara media sama masuk direktori profesional juga bisa bantu. Al media sosial ya, apalagi sekarang kan banyak banget yang fokus ke LinkedIn buat B2B. Apa pandangan ini udah agak ketinggalan zaman, atau menurut Anda ada alasan khusus buat konsultan kelas atas kenapa ini masih relevan? Poin bagus itu. Mungkin pandangannya perlu dilihat konteks target pasarnya ya. Seringnya kan eksekutif C-suite di perusahaan gede. Wise mungkin mikir, keputusan gede buat pakai konsultan strategis itu jarang banget datang dari lihat postingan LinkedIn doang. Lebih sering lewat hubungan, reputasi, sama referensi kuat. Jadi, ya meskipun medsos ada perannya buat visibilitas umum, mungkin buat klien kakap, fokusnya tetap ke strategi yang lebih dalam tadi. Publikasi, bicara, networking level tinggi. Intinya sih, kenali aja di mana klien ideal Anda, nongkrong cari solusi. Masuk akal, masuk akal. Jadi kuncinya konsisten dan pakai banyak cara buat bangun reputasi itu. Nah, anggaplah kita udah berhasil narik klien nih, gara-gara gravitasi pasar kita kuat. Gimana cara mempertahankannya? Memperdalam hubungan, Wise kan nekenin konsep omnipresence, selalu hadir gitu. Betul, komunikasi yang terus-menerus dan ada nilainya itu kuncinya. Wise punya ungkapan bagus. Susah untuk terlalu sering menghubungi klien kalau caranya benar, tapi gampang banget untuk kurang sering. Artinya, jangan biarin hubungan jadi dingin. Pakai macam-macam cara buat tetap nyambung. Kirim artikel relevan yang Anda nemu, share studi kasus singkat tentang sukses Anda yang nyambung sama mereka, bikin buletin email pendek, isinya insight berguna, kirim kartu ucapan pas momen penting. Atau bahkan ya sesekali angkat telepon aja, tanya kabar bisnisnya gimana, tanpa agenda jualan. Tujuannya simple. Pas klien ada tantangan atau peluang di area Anda orang pertama yang kepikiran sama dia. Jadi bukan sekedar jaga hubungan basa-basi ya, tapi proaktif nunjukin nilai dan perhatian. Dia juga ngomongin evolusi hubungan. Dari cuma penyedia jasa jadi mitra terpercaya, bahkan orang bijak buat klien. Gimana tuh prosesnya? Transisi ini kejadian pas Anda udah bisa ngasih lebih dari sekedar pengetahuan teknis atau solusi buat proyek tertentu, tapi udah masuk ke level ngasih kebijaksanaan atau wisdom soal bisnis klien secara keseluruhan. Kan setelah kerja bareng beberapa kali, Anda mulai paham tuh seluk-beluk budaya perusahaannya, tujuan jangka panjangnya yang kadang nggak diomongin, politik internalnya, tantangan uniknya. Kontribusi Anda jadi lebih luas, lebih strategis, ngelampauin kontrak awal. Anda jadi kayak penasehat yang pemahamannya dalam banget, jadi susah digantiin. Kayak cerita terkenal itu ya soal eksekutif yang bilang ke bawahannya yang bikin kesalahan mahal, ngapain saya pecat kamu? Saya baru aja investasi $1 juta buat pendidikanmu. Ini nunjukin nilai pemahaman mendalam yang dibangun bareng. Nah, contoh bagus banget itu. Pas Anda udah di level hubungan kayak gitu sama klien, Anda jadi apa yang Wise sebut terlalu berharga untuk dilepas. Too valuable to lose. Di titik ini, biaya atau fee Anda seringnya udah bukan jadi faktor utama lagi buat mereka terus kerjasama. Bahkan pas perusahaan lagi potong anggaran, mereka cenderung motong biaya operasional, bukan akses ke kebijaksanaan dari sumber yang udah terbukti nilainya. Hubungan kayak gini yang Wise sebut ultimate relationships. Puncaknya kemitraan klien konsultan, dibangun di atas nilai tambah konsisten, kepercayaan penuh, dan pemahaman mendalam bertahun-tahun. Fokus buku ini kan kuat banget ya ke model konsultan solo atau firma kecil tapi bisa dapat pendapatan gede banget, $1 juta lebih gitu. Gimana caranya mereka bisa tumbuh, bisa skala bisnisnya naik, tanpa kejebak bikin firma gede yang banyak karyawan sama biaya overhead bengkak. Nah, Wise ini sangat nggak menyarankan praktisi solo buru-buru rekrut karyawan tetap, apalagi di awal-awal pertumbuhan. Alasannya ada 3. Overhead tetap yang tinggi, gaji, tunjangan, kantor, dan lain-lain itu langsung makan profit. Terus, waktu manajemen yang kesedot banyak banget.
Ngurusin karyawan, delegasi, ngawasin, itu makan waktu berharga yang harusnya buat klien atau ngembangin bisnis. Dan ketiga, potensi masalah personal atau dinamika tim yang bikin ribet. Karyawan tetap, itu biaya tetap yang ngeberatin profit dan kelincahan kita. Oke, jadi kalau nggak rekrut karyawan, gimana dong caranya dapat daya ungkit buat nanganin proyek lebih gede atau klien lebih banyak, biar nggak kerja 24 jam gitu? Ada dua strategi utama yang dia saranin. Pertama, bangun aliansi strategis sama konsultan lain yang keahliannya melengkapi kita. Jadi bisa nawarin solusi lebih luas atau garap proyek kompleks bareng-bareng. Kedua, pakai subkontraktor. Tapi selektif ya, buat tugas spesifik atau bagian proyek yang bisa didelegasiin. Dua cara ini ngasih kita daya ungkit sama fleksibilitas buat nambah kapasitas sesuai kebutuhan, tanpa beban biaya tetap dan ribetnya ngurus karyawan. Kita tetap pegang kendali penuh ke klien dan arah proyek. Wise bahkan ngasih model bagi hasil yang fair buat kolaborasi kayak gini. Biasanya berdasarkan kontribusi di 3 area. Siapa yang bawa klien, sales, siapa punya metode uniknya, teknologi metodologi, sama siapa yang ngerjain intinya, delivery. Wah, ini model tumbuh yang cerdas dan ramping ya. Selain struktur bisnis, dia juga lumayan banyak bahas soal branding. Apa poin pentingnya di sini, khususnya buat konsultan independen? Merek Anda yang paling utama yang nggak bisa digantiin itu ya nama Anda sendiri. Cuma ada satu Anda kan di dunia. Reputasi pribadi itu yang harus dibangun dan dijaga hati-hati banget. Tapi, Wise juga nyaranin, Anda bisa bikin merek spesifik buat layanan tertentu, atau produk kayak buku, atau workshop, atau metode unik Anda. Contohnya ya, Million Dollar Consulting itu sendiri udah jadi merek dagang buat Alan Wise. Kuncinya konsisten. Pakai merek layanan Anda kalau ada secara konsisten di semua materi, proposal, email. Minta juga testimoni klien yang nyebutin merek layanan Anda sama hasilnya. Wise malah pernah cerita, dia sengaja asosiasiin merek konsultasinya sama citra Ferrari. Maksudnya ya kualitas super, performa tinggi, eksklusif, dan jelas mahal. Wah, ngasosiasiin diri sama Ferrari butuh PD tinggi ya, dan tentu hasilnya harus padan dong. Selain strategi konsultan, pemasaran, dan pertumbuhan, Wise juga praktis banget bahas sisi pengelolaan bisnis harian. Kalau dari sisi keuangan, apa saran praktis dia yang paling nonjol buat para konsultan? Pendeknya sih, arus kas itu raja. Cash flow is king. Di bisnis jasa kayak gini, jaga cash flow positif itu penting banget. Wise nekenin banget buat monitor piutang usaha, uang yang belum dibayar klien, secara ketat banget. Dia bahkan bikin klaim yang lumayan bikin kaget di bukunya. Katanya, dia nggak pernah punya piutang nggak ketagih selama lebih dari 23 tahun karirnya. Gimana caranya coba? Kuncinya, kata dia, pasang syarat pembayaran yang jelas dan tegas dari awal. Di proposal yang disetujui itu. Misalnya, 50% bayar di muka pas tanda tangan kontrak, 50% lagi pas proyek selesai, atau di tanggal yang jelas. Bukan nunggu ditagih klien. Buat proyek kecil atau klien baru, dia malah nggak ragu minta 100% di muka. Mungkin dikasih diskon dikit lah buat insentif. Intinya, jangan pernah ragu atau nggak enakan buat nagih sesuai kesepakatan. Dia juga saranin punya penasehat keuangan profesional yang dipercaya dan jaga hubungan baik sama bankir Anda. Plin emang penting banget ya. Nah, terakhir nih, soal etika dalam praktek konsultasi. Dia bahas beberapa dilema yang mungkin kita hadapi. Ada contoh yang relevan buat Anda yang dengerin? Iya. Wise bahas beberapa skenario etis yang umum. Misalnya, boleh nggak sih kerja buat perusahaan yang jadi pesaing klien kita sekarang? Menurut Wise, bisa aja, asal Anda 100% transparan, kedua belah pihak dari awal, dan Anda jaga kerahasiaan informasi masing-masing klien ketat banget. Contoh lain, gimana kalau kita pakai ide atau model orang lain? Etikanya, ya selalu kasih kredit ke sumbernya. Dan fokus ke gimana Anda menerapkan atau adaptasi ide itu secara unik buat klien Anda. Terus, soal biaya perjalanan atau pengeluaran lain yang mungkin kelihatan mewah, kayak terbang bisnis atau nginep hotel bintang 5. Pikirin dampaknya ke persepsi klien. Kelihatan lebay nggak? Dan yang penting, emang perlu nggak sih pengeluaran itu buat ningkatin hasil buat klien? Inti dari semua nasihat etika Wise sih, simple. Selalu bertindak dengan integritas paling tinggi. Dengan cara yang bisa Anda banggain, kalaupun tindakan Anda dimuat di koran halaman depan. Jadi, setelah kita bedah panjang lebar nih, banyak banget ya intisari berharga dari Million Dollar Consulting. Kalau ditarik benang merahnya,
Temanya konsisten banget ya. Fokus terus-menerus ke nilai luar biasa yang Anda ciptakan buat klien, bukan ke jam kerja. Bangun hubungan jangka panjang yang dalam, basisnya kepercayaan, sampai jadi sumber kebijaksanaan, bukan cuma tukang jasa. Ciptakan market gravity yang kuat biar klien ideal datang sendiri. Dan kelola pertumbuhan sama keuangan bisnis Anda secara cerdas dan strategis. Seringnya sebagai konsultan solo atau firma butik yang ramping tapi untungnya gede. Tepat sekali. Ini bukan buku resep instan atau kumpulan trik doang ya. Ini kerangka kerja strategis. Butuh disiplin, butuh berani mikir beda, dan fokus ke penerapan jangka panjang. Ada fakta menarik loh dari Wise sendiri. Tahun 2008 itu, sekitar 75% pendapatannya, dia datang dari layanan atau produk yang 3 tahun sebelumnya itu bahkan belum ada. Ini bukti nyata pentingnya kemampuan buat terus berubah, inovasi, dan nemuin kembali diri sendiri di bisnis yang dinamis ini. Dan mungkin sebagai penutup diskusi kita kali ini ya, ada satu pemikiran provokatif dari Ellen Wise buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Anda harus terus-menerus menemukan kembali diri Anda sendiri karena waktu, teknologi, masyarakat, dan ekonomi itu punya cara lucu buat terus berubah tanpa henti. Katanya kalau Anda udah biasa melakukan penemuan kembali diri ini, Anda nggak akan pernah merasa harus mengejar ketertinggalan. Dalam juga ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini tentang Million Dollar Consulting. Semoga wawasan dari Ellen Wise ini ngasih Anda inspirasi, mungkin beberapa momen aha gitu ya. Dan yang paling penting beberapa langkah nyata yang bisa mulai Anda pikirkan buat diterapin di praktek Anda sendiri. Sampai jumpa di kajian kita berikutnya.